Setelah Gun selesai bekerja di bar, mereka berjalan bersama. Se-yang meminta ponsel Gun dan menyimpan nomor teleponnya. Meskipun dilarang, Se-yang menemani Gun di tos serba sambil belajar. Dia membantu Gun ketika menata barang. Tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan, membuat Se-yang senyum-senyum salah tingkah. Gun dengan terus terang mengatakan, jika mereka sudah berciuman jati berpegangan, tangan bukan hal yang besar. Se-yang pun refleks memukul tangan Gun. Selesai shiftnya, Gun mengantar Se-yang pulang. Gun berbalik hendak pulang, tapi Se-yang mengejarnya dan memeluknya dari belakang. Gun ingin berbalik menatap Se-yang, tapi Se-yang melarangnya karena saat ini dia sedang tersipu malu. Tentu saja Gun juga senyum karena merasa gemas. Setelah mengatakan sampai jumpa, Se-yang langsung berlari ke rumahnya. Ternyata dari spion mobil, Tae-ha mengamati tingkat laku keduanya. Keesokannya Gun tidak masuk sekolah, membuat Se-yang menjadi murung. Apalagi pesan yang dikirimkannya tak dibalas Gun. Di sisi lain, Gun berada di rumah sakit. Dokter memberitahu keadaan adiknya, yang harus mendapatkan perawatan lain yang biayanya cukup mahal. Gun menenangkan adiknya agar jangan khawatir. Tapi justru Junhee merasa jika selalu membebankan Gun, tentu saja. Gun meyakinkan Junhee bahwa dia sama sekali tidak merasa terbebani. Gun merasa sedikit frustasi karena beberapa hal tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Dia menerima telepon dan langsung menuju ke bar. Ketika sampai bar, ternyata Tae-ha sudah menunggunya. Tae-ha dengan lantang mengajaknya bermain sambil bertaruh. Jika Gun menang, dia tidak akan pernah melihat Tae-ha lagi. Tapi jika Tae-ha menang, maka Gun harus berhenti membuat Se-yang bingung. Gun merasa selama ini justru Se-yang membuat dia bingung. Tapi akibat sikap Tae-ha saat ini, membuat Gun ingin menjadikan Se-yang miliknya. Tentu saja Tae-ha yang mendengar menjadi terpancing emosi. Sebuah pesan masuk di handphone Gun. Gun melepaskan cengkraman Tae-ha dan berlalu pergi. Gun masuk ke tempat berjudi lagi untuk bekerja. Ternyata Tae-ha mengikutinya di belakang. Tae-ha menekan nomor untuk menghubungi seseorang. Saat Gun bekerja, beberapa polisi masuk ke tempat mereka. Dengan tuduhan kegiatan judi ilegal, polisi membawa mereka ke kantor polisi. Saat Gun hendak masuk ke mobil polisi, dia tak sengaja menatap Tae-ha. Dia mengingat kejadian dulu saat ayahnya di pengadilan. Di lembaran kertas tertulis Tae-ha juga yang melakukannya. Gun pun berteriak marah ke Tae-ha. Dia hendak menghampiri Tae-ha. Namun polisi menahannya. Polisi menyuruh Gun untuk memberikan nomor telepon walinya. Tapi Gun mengatakan jika dia tidak mempunyai wali. Se-yang kembali ke bar. Dia bertanya tentang keberadaan Gun dan Young Ji-chol pun juga tidak tahu. Young Ji-chol menjelaskan jika ada orang yang mencari masalah dengan Gun tadi. Saat Young Ji-chol menyebutkan Jo Tae-ha yang mencari Gun membuat Se-yang kaget. Young Ji-chol menerima panggilan telepon. Mereka berdua pun bergegas pergi ke kantor polisi. Polisi menjelaskan pada Young Ji-chol mungkin Gun akan dikirim ke pengadilan remaja mengingat dia masih di bawah umur. Dia juga menyuruh Young Ji-chol mengajak Gun pulang dan akan diberitahu saat dia membutuhkan Gun nanti setelah penyelidikan. Gun meminta maaf dan berterima kasih pada Young Ji-chol. Sebelum pergi Young Ji-chol menyuruh agar Gun mengantarkan Se-yang pulang. Se-yang bertanya pada Gun. Dia bilang tidak akan ikut turnamen hold'em tapi kenapa justru bekerja di judi ilegal. Dia juga menjelaskan turnamen sepenuhnya legal dan menyuruh Gun berpartisipasi dan tentu untuk mendapatkan hadiah uangnya. Gun menjawab jika keluarganya kehilangan segalanya karena ayah Gun berjudi. Dia tetap beranggapan bahwa bermain untuk hadiah, uang dan berjudi adalah hal yang sama. Se-yang memberikan kupon turnamen hold'em pada Gun. Dia merasa kesal, tapi masih berusaha menjelaskan pada Gun. Padahal uang hadiahnya bisa untuk perawatan adik Gun daripada Gun harus bekerja di rumah judi ilegal. Setelahnya Se-yang akhirnya pergi. Sesampainya di rumah, ayah Gun menantang Gun bermain hold'em. Ayah Gun sudah mendengar semuanya dari Ji-chol. Jika Gun menang, maka akan berpartisipasi dalam turnamen. Tapi jika ayah Gun yang menang, maka ayah Gun yang akan berpartisipasi.